Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Channel, lagi apa? Saya mau reading energi untuk Cancer ya. Terima kasih untuk semua Cancerian. Ya, secara survei kemarin saya lihat di IG ya. Katanya Cancerian ini terbanyak populasinya di Republik tercinta kita. Hai Cancer. Kamu lagi apa, Cancer? Ini banyak loh populasinya di Indonesiano, Exotica, Beautifully. Oke. Oke. Ini gara-gara minum kopi dengan gula merah pagi-pagi. Enak sekali. Oke. Terima kasih untuk semua Cancer yang sudah like, comment, share, subscribe. Sudah personal reading dengan Nona Pastel. General reading tidak resonate untuk semua Cancerian ya. Ambil positifnya, tinggalkan negatifnya. Ya kan, kalau tidak resonate. Kasih kesempatan yang resonate nonton energinya. Terima kasih juga untuk kamu yang kasih aku super thanks. Terima kasih, semoga kebaikan kalian semua yang sudah kasih aku super thanks, sudah personal reading, sudah like, comment, share, subscribe. Semoga kembali semua kebaikan kalian dengan cinta dan kemudahan apapun itu yang terbaik ya, yang kalian doakan. Oke. Ya oke lah, masa nggak oke? Can share gitu loh, Cancer. Oke, let's see. Kita lihat. Cancer couple. Yang mau personal reading, nomor kontak ada di kolom description ya. Oke, bye-bye. Cancer Sun Moon. Oh, dia pilih sendiri, Jai. Oh, berdoa. Nah, bagus ini. Aku suka. Yang berdoa. Berdoa itu bukan rutinitas. Berdoa itu bicara. Ngobrol sama pencipta. Coba ya, indahnya gitu ya, yang punya segalanya. Woi, kita kalau punya temen yang sukses misalnya jadi pejabat gitu ya, wah kita bangga kan, biasanya itu temen gue loh gitu, kayak gitu ya. Atau di pengusaha hebat gitu, kita pasti ngomong itu kan temen gue, temen SMA gue dulu gitu. Apalagi kalau ini kita ngobrolnya sama yang punya segalanya. Wow. Ya, mungkin bukan berdoa ya, kalau menurut aku tuh komunikasi sih ya, relationship. Kalau berdoa ini kayak ritual gitu kalau menurut aku ya. Jadi kayak, oh ya aku tuh mau ngobrol gitu sama penciptaku gitu kan ya. Jadi gak ada batas ya. Seperti sahabat, seperti ayah, seperti ibu, seperti segalanya. Dia bisa menjadi siapa aja yang kamu mau. Ih, indah banget ya. Nah ini, oke? Berdoa. Teruskan ya. Kalau punya ketakutan karena ini cakra lambung, solar plexus. Kalau kamu punya ketakutan, betul sekali jalanmu dengan berdoa. Kalau punya ketakutan, kecemasan, iya sebaiknya berdoa. Penciptaku yang maha indah dan maha agung, tenangkanlah hati hambamu ini yang sedang bergejolak. Nah kan? Ya, berikan damai, sejahtera dan sukacita. Mudahkan hamba untuk berbahagia. Sih, mantap itu doanya. Langsung diganti sedih dan ketakutannya dengan sukacita. Ya kan? Jadi lega deh. Nah, itu udah jalan paling benar ya. Oh, di sini soulmate, hubungan dengan seseorang di sini butuh keberanian. Ya. Butuh keberanian saat terhubung dengan seseorang di sini. Dan growth, bertumbuh. Berarti seseorang ini soulmate-mu cukup toksik ya. Karena ini tentang bertumbuh. Jadi dia hadir hanya untuk membuatmu belajar bisa tentang lukamu, bisa tentang perjalananmu, bisa tentang visimu. Ini semua tentang pertumbuhan. Jadi kalau kita belajar, kita tahu tentang pertumbuhan energetik itu
Bagaimana, ini karena cakra keempat ya, cakra cinta kasih, warnanya hijau. Cakra jantung, cakra cinta kasih, kebaikan. Nah, growth ini tentang mungkin kesabaranmu diuji. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk orang yang paling kamu cintai, tapi ternyata dia tidak melakukan hal yang sama. Oke, makanya di sini kamu berdoa, atau mungkin kamu berdoa supaya dia kembali sama kamu. Bisa tentang itu. Kamu ingin hubungannya bertumbuh karena kamu sudah belajar. Oh, di sini gosip, I don't like it, iri, dengki. Oh my god. Ada waktu bergosip guys, aku nggak bisa ya. Kayak kalau gosip tuh mesti benar-benar punya energetik yang on fire ya, karena nggak seru juga ya kalau gosip itu nggak ada on fire ya. Karena kan semakin digoreng semakin kriuk gitu kan di sini. Oke, so ada yang bergosip di sini, discovery, bertanya kepada pencipta. Ini keberanian, kembali cakra pertama ya. Cakra dasar. Berani untuk membela dirimu, berani untuk membuat batasan pada dirimu, berani untuk bilang tidak. Tidak selalu kita selalu bilang iya pada orang yang kita cintai. Tidak. Tidak bisa begitu. Kita juga perlu bilang tidak. Ora. Ya, kalau di Rusia ada namanya ura, kalau di Indonesia ada namanya ora. Katakan dengan berani, ora. Artinya tidak, ya di sini. Kamu nanya sama penciptamu, kamu bertanya-tanya, kenapa aku selalu gagal dalam hubungan ini, wahai penciptaku? Nah, penciptanya jawab, sudahkah kau mencintai dirimu? Sudahkah kau menciptakan batasan? Sudahkah kau memperlakukan dirimu dengan baik? Menghormati dirimu, menjaga energimu. Kenapa? Karena kau tidak melakukannya. Kau gunakan sistem animal instinct di sini. Kau menggunakan naluri kehewananmu untuk menemukan pasangan. Gimana itu naluri kehewanan, Nona? Ya, tentang kebuasan. Jadi orang itu dikejar, ya kan? Pembuktiannya all out gitu. Buktiin aku kejar dia, Nona. Kamu ngelakuin segalanya gitu. Karena instingmu bekerja. Sama animal instinct itu sama kayak kamu pas kerja, say. Nah, kalau kita kerja, itu kita pakai energi animal instinct. Ya, kecuali kalau orang-orang kayak saya, pembaca energi, kita tidak menggunakan animal instinct. Kita menggunakan empat kita, ya, intuisi kita. Kenapa? Bagus loh animal instinct itu. Kamu jadi bekerja keras. Kamu jadi bisa pasang target. Kamu jadi optimis, semangat. Itu butuh untuk pekerjaan. Ya, yang di luar pembaca energi dan tentang ilmu jiwa. Itu butuh, iya. Orang-orang Capricorn, pekerja keras itu dia pakai dia pakai insting, animal instinct itu. Untuk membaca situasi, taktik perang, taktik bertarung, taktik bersaing, itu animal instinct. Mungkin kamu seorang pekerja keras dan kamu gunakan animal instinct ini untuk menemukan pasangan. Ya, jadi kayak di alam liar gitu. Nah, belum menemukan ketenangan, belum menemukan aku ini aku nih gitu. Keakuan diri into you, di dalam dirimu tuh siapa gitu, yang kamu perlukan jadi pasanganmu tuh kayak mana gitu. Aku nih kayak gini, Nona, aku tuh punya luka ini, aku punya kecemasan ini, aku mau sembuhkan.
Aku mau belajar. Jadi kenali diri dulu, sayangi diri dulu, terima diri dulu, peluk diri dulu, koneksikan ke pencipta, mulai melihat visi kehadiranmu sebagai cahaya. Itu dulu. Kalau sampai kamu masuk ke level itu, sisi animal instinct ini tidak akan berlaku. Oke, kamu akan pakai hatimu, pakai empatimu. Orang-orang yang zaman sekarang rata-rata menggunakan animal instinct. Uang tidak suka. Makanya banyak masalah mental. Karena pakai animal instinct, badan capek, mental capek. Ya. Makanya ada lahir tuh di zaman-zaman sekarang work-life balance. Terus gedung tempat bekerja itu dimulai dengan natural building. Jadi si pohon-pohon, tanaman ditaruh di dalam ruangan supaya ada keseimbangan energi. Nah, itu sudah masuk di secara keseimbangan. Kalau kita pergi ke luar negeri, banyak kantor-kantor tuh sekarang banyak tanaman gitu di dalam ruangan gitu. Jadi terbuka juga, ada ruang terbuka hijaunya di dalam gedung gitu loh. Jadi manusia itu ya ketika dia tanaman pohon-pohon itu diciptakan untuk kita loh, untuk kita supaya kita bisa punya keseimbangan. Nah, sekarang udah mulai nih. Nah, ini masuknya. Kalau kita bergerak dengan insting, capek kita. Ya pakai kayak kuli jadinya. Oke, kita jadi kayak robot gitu sayang. Jadi kita bekerja tapi nggak ada rasa di sana. Nah ini, semua orang bisa menggantikan kita. Oke, so banyak orang yang bergosip dan di sini ada naluri cukup greedy untuk meraih apapun itu dengan cara yang baik buruk di sini atau yang baik itu semua digunakan. So di sini tentang waktu melepaskan, semua sudah selesai. Makanya di sini ada bertumbuh, so siklusnya berakhir dengan orang yang paling kamu cintai, yang paling dekat dengan kamu. Oke? Tentang kebingungan segala cara di sini, sulit menerima hubungan yang berakhir. Karena terlalu melekat, terlalu kecanduan, ya, terlalu posesif. Nah ini, ya. Animal instinct ada di level bawah ya itu ya, animal instinct. Oke. Jadi kayak fase manusia mula-mula berburu, nah itu dia pakai animal instinct. Oke. Kepuasannya belum terkendali gitu loh. Belum ada keseimbangan. Dan ini makanya kamu belajar. Oke? Bukan Scorpio. Ini energi Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus couple. Clarify, please clarify. Please clarify. Thank you. Banyak hal baik tapi tidak dilakukan dalam tindakan. Banyak ide-ide bagus ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang kamu tahu tapi kamu tidak lakukan itu. Ya. Si melihat dengan cara yang positif, mata yang indah di sini. Ini bukan toxicity energi ya. Kadang semua hal juga perlu kita kritisi, tidak selalu harus positif. Di sini tentang bertumbuh. So, di sini tentang bagaimana kamu melihat. Perlu melihat bahwa dia datang ini untuk menyadarkanmu untuk keseimbangan ya. Di sini pertumbuhan. Terus menyadarkanmu tentang circle-mu, teman, lingkungan, ekosistemmu yang toksik, yang menggosip, suka bergosip. Wah, ada kupu-kupu ya. Jendelanya aku tutup. Ya, itu diterbangkan. Ya, ada si kupu-kupu. Ya, oke. So, di sini perlu melihat bahwa kehadiran terutama ini
menunjukkan level circlemu, teman-temanmu, bahkan kamu, ya. Dan di sini kamu bertumbuh. Di sini tentang the High Lady of Love and Compassion. Di sini tentang cinta kasih sayang, di sini kebaikan. Oke? Menyadarkanmu tentang cinta, kebaikan, kasih sayang. Nah, ini animal instinct, agresif. Wow, mungkin gampang marah, emosian. Apakah kamu punya luka dulu waktu kecil? Mungkin kamu sering diabaikan. Blueprint kamu di sini terdata. Kamu sangat agresif. Tapi ini bisa vice versa. Oke. Ya. Dan di sini generosity, receiving, withholding. Di sini tentang anugerah, ya. Orang-orang yang datang dalam hidupmu adalah anugerah. Dan di sini ada discernment, clear vision, detail. Lihat dengan detail visi ke depan, maunya apa di hubungan ini, ya. Tersabotase oleh luka. Ini tadi yang saya bilang. Blueprint kamu terdata di sini bahwa kamu punya luka inner child atau punya trauma bonding. Jadi tolong dilihat lagi lukamu supaya kamu tidak menarik energi yang terus-menerus membuatmu tersadar untuk merubah polamu, ya. Kalau kayak gitu berarti aku orang jahat dong, Nona. Enggak sih. Sepanjang kamu mau belajar, sepanjang kamu mau bertumbuh, sepanjang kamu mau punya kesadaran, kamu sedang melakukan perjalanan spiritualmu. Sepanjang kamu mau berevolusi jiwamu, maka semua bentuk pelajaran akan datang melalui orang-orang yang ada di sekitarmu atau yang kamu tarik. Ya, ada yang datang sebagai orang karma, ada yang datang di hubungan karma, ada yang datang sebagai soulmate, ada yang datang sebagai twin flame, ada yang orang karma menagih hutang karma, sih. Dan itu semua jenis-jenis hubungan seperti itu semua orang akan melalui di perjalanannya, kecuali twin flame. Karena twin flame tidak semua orang punya, oke? Tapi ya, orang karma datang membawa kita pelajaran loh, gitu. Walaupun itu karma buruk. Saya lebih merasa nyaman ya kalau karma buruk saya jalani di kehidupan sekarang. Ya, daripada nanti saya mati, jiwa saya dimurnikan dengan api. Dan itu bisa jutaan, ribuan tahun gitu kan. Jadi mungkin secara sadar saya belajar ya di bumi ini. Tidak ada masalah kita belajar dari karma buruk kok. Karma buruk itu memberi kita pelajaran yang sangat dalam. Dan itu penting. Dan itu masuk dalam pemurnian, ya. Jadi kalau ada yang terima karma buruk ya itu waktunya belajar. Tapi kalau narsisistik dia tidak mau belajar, ya. Walaupun dia kesambar geledek ya, dia tidak mau belajar karena sudah rusak otaknya kan. Jadi ya kalau kamu yang masih mau belajar, ya, ya belajar. Berarti kamu jiwa yang berevolusi, ya. Kamu tidak akan mengulangi kelahiran kembali hanya untuk belajar hal yang sama. Ya, sakit itu, nggak enak ya. Clarify energy Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please clarify. Cancer, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify. Thank you. Okay, thank you. Okay. Di sini tentang Cupid Raw, si mengimani, cinta akan datang, ada situasi yang mengagetkan. Di sini tentang cinta. Bisa kamu berdoa supaya seseorang ini datang padamu, kembali rujuk denganmu. Kalau kalian sudah menikah, bisa dia berharap kamu datang. Atau mau buka pintu ya, akses untuk dia kembali ke kamu, vice versa.
Dan di sini bagaimana belajar ya dan berpindah ya, mempersiapkan jalan baru, penyatuan di sini dengan soulmate, konfirmasi ya. Ini ingin bersama, ada seseorang yang ingin kembali bersama denganmu. Oke, ada seseorang yang merasa sulit untuk melepaskanmu setelah kalian berpisah. So, mungkin ketika kalian berpisah, banyak hal yang dia lihat selama ini, mungkin dia tidak menyadari bahwa kamu adalah anugerah. Setelah kalian tidak bersama, kalian tidak terhubung lagi. Dia melihat tentang kebaikanmu, kasih sayangmu sebagai anugerah. Di sini gift. So, mungkin kamu sebelum berpisah, Oke, bisa kamu sama dia dari awal, kamu sama dia, kamu yang kejar dia, kamu yang berusaha segalanya agar hubungan ini bisa jalan terlaksana. See, di sini ada optimism, aggression. Kamu si paling berjuang di sini. That's why ketika kalian berpisah, dia bisa melihat dengan detail confirmation ya. Di sini tentang bagaimana perjuanganmu untuk dapetin dia. So dia flashback. Kamu si passionate ya, seorang yang sangat passionate. Kamu diapain aja, dikasih remah-remah rengginang pun kamu terima. Apalagi Cancer Moon. Well, kita tahu Cancer Moon, kalau dia mencintai, dia kasih semua hatinya, jantung-jantungnya dikasih semuanya, guys. Udah deh, kecintaan si Cancer ini. That's why gak ada tuh yang kayak kamu. Udah dikasih remah-remah rengginang, dikasarin, abuse, dan lain sebagainya. Tetap stay. Itu kamu. Dan gak ada dia temukan di luar sana yang kayak kamu. Oke, so di sini tentang grounding. Tentang stabilitas ya, rasa aman ya, bertumbuh di sini. Oke. So ini confirmation ya Cancer. Saya merasa mungkin setelah kalian berpisah kamu pun sadar ya betapa hebat investasi yang sudah kamu berikan di hubungan ini. Kamu sadar, kamu lihat realitas. Akhirnya kamu mau melihat realitas bahwa kamu membeli remah-remah rengginang dengan overprice. Kamu bayar terlalu mahal untuk remah-remah rengginang. You know. Oke. Hubungan yang berakhir dengan sangat tragis. Di sini ada gosip. Ya. Banyak orang tidak suka kalian bersama. Dan di sini dragonfly, light harder and ada finding out ancient thing coming to light and heal. Kamu nih confirmation, kamu komunikasi sama penciptamu. Kenapa ya Tuhanku? Kenapa begini? Gitu kan ya. Salah nggak ngomong kayak gitu? Enggak. Ngomong aja semuanya. Marah juga boleh ngomong sama pencipta. Selama kita tidak merendahkan dan menghina. Sih? Kayak marah. Aku marah ya Tuhanku. Kenapa ya? Orang-orang ini hanya mengambil gitu kan. Kadang-kadang kita marah. Ngasih tahu aja ke pencipta kita. Enggak masalah, enggak. Malah lebih baik begitu, ya enggak? So di sini tentang bagaimana kamu mempertanyakan apapun yang terjadi kepada penciptamu. Ya, penciptamu bilang, dia memang harus hadir dalam hidupmu, Cancer, untuk buat kamu bertumbuh. Terutama kau sadar bahwa kau itu juga ciptaan saya, penciptamu. Kau tidak boleh menghancurkan dirimu hanya karena kau mencintai manusia lain. Kau juga berharga. Kau juga dikasih visi untuk hidup sebagai cahaya. Saya ini penciptamu, ingin kamu bertumbuh. Jadi dia memang tidak untuk menetap ya. Jangan berharap dia menetap. Kau dipisahkan di sini. Oke? Di sini tentang topeng. Ya, seorang yang sering gaslight di sini. Oke, menurut saya gini, sebelum berpisah ada keributan yang cukup heboh. Dan itu reaksi. Reaksi karena
reaksi tersabotase. Jadi dia menyalahkanmu atas reaksimu. Jadi dia akan bilang nih gosip. Dia akan bilang, kenapa saya akhiri hubungan sama si Cancer? Karena dia kasar. Karena dia tukang ngatur. Nah, dia akan ngomong gitu. Padahal kenapa kamu marah, kamu kasar? Karena itu reaksi dari aksinya dia. Dia gaslight kamu, playing victim. Lalu dijadikan kamu guilty trap. Pola manipulasi. Itu berulang. Ya kita emosi sih kalau kita dealing dengan orang yang sudah banyak melakukan kerusakan tapi merasa korban. Ya suka sekali dengan memutarbalikkan fakta gitu kan, playing victim. Oke, itu agak beda. Ini tentang pernikahan. Mungkin dulu hubungan ini kamu berharap bisa menikah ya, tapi ternyata dunia berkata lain. Ya kan? Bagus di awal sudah berpisah. Oke. Daripada seumur hidup merana, ya. Itu tidak baik. Oke. Clarify and then, wow, kebanyakan ya. Clarify energy Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify energy Cancer, couple, Sun, Moon, Rising. Oh God. And Venus, clarify energi masa lalu, energi masa sekarang, energi masa depan. Energi masa sekarang itu Agustus ya, 2026. Energi masa depan, clarify, please clarify. Thank you. Ini masa lalu. Oke. Ini masa lalu. Ini masa sekarang. Oke. Wow. Oke. Ya. Oh. Oke, mungkin di hubunganmu kamu dealing dengan seorang pemain di sini. Oke. Ini kayak miring ya. Miring gak sih handphonenya? Tunggu ya posisinya, kelihatan nggak? Oke. So ini kamu, energi kamu, Cancer. Fokus ke depan. Oke, fokus. Saya ngerasa di sini dia berubah pikiran dan kamu stuck. Kamu jadikan dia prioritas, tapi dia berubah pikiran. Jadi perjuanganmu selama ini itu nggak ada artinya. Sorry to say. Sama sekali nggak ada artinya. Oke? Kamu meyakini bahwa hubungan ini akan berjalan sampai komitmen atau pernikahan ini dengan loyalitas, kesetiaan, kestabilan, keamanan, rasa aman ya. Beberapa mungkin sudah merencanakan untuk menikah, pengabdian tanpa batas di sini. You know? So, dia tidak peduli apapun yang kamu lakukan. Karena dia sudah berubah pikiran. Mau kau berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai kau kehilangan dirimu sendiri sayangku Cancer, please wake up. Tidak akan dihargai. Itu konfirmasi, makanya selama dia bersama dengan kamu, the Ice Queen ini, selama dia bersama dengan kamu, dia tidak melakukan bagian dia atau fungsinya dia. Dia biarkan kamu bekerja keras, dia kuras semua sumber dayamu, dia gunakan kamu untuk fasilitas dia. Ya, kalian sudah berpisah. Dan dia mulai melihat kebaikan hatimu. Bagaimana kamu memperjuangkan dia, animal instinct, tanpa kau pernah melihat keburukannya, busuknya. Kau terima dia dengan utuh, tanpa
kritikan. Kau perjuangkan dia, kau imani kau akan menikah sama si orang ini nih, yang pakai topeng. Dia berubah pikiran. Bisa kamu dealing dengan tipe avoiding, dia tidak pernah punya material merit di sini, dia tidak punya jiwa untuk menikah, tidak punya kesiapan untuk itu, tapi dia mau mengambil keuntungan fungsional dari partner dengan orang lain dengan janji manis dia, terutama tentang pernikahan. Kalau yang sudah menikah, kamu berharap ketika bersama dengan dia mendapatkan dia, kamu berharap dia akan stay devotion, mengabdi di hubungan ini. Ternyata hanya prank. Dia membangun hubungan dengan orang lain, berteman, flirting, micro cheating. So di sini King of Wands. Kamu berjuang di sini. Prince of Fire. Di sini dia gaslight kamu. Kamu melihat dia seperti dia membenci kamu. Dia gaslight kamu. Semua yang kamu lakukan salah. Sampai kamu kelelahan di sini. Kamu ingat kenapa kamu gak pergi saat itu? Karena kamu merasa bahagia. Tapi ingat, bahagia ini adalah fase love bombing. Masa cupid di sini. Yang fase di awal. Dia pakai topeng. Oke? Dan dia memilih dirinya. Dia tidak pilih hubungan kalian, apalagi kamu. Kamu bukan prioritas dia. Apalagi dia tidak menghargai kehadiranmu. Kau hanya alat untuk digunakan. Kau berfungsi, kau berguna dan mau digunakan. Sumber dayamu mau dieksploitasi. Karena kau cinta banget sama dia. Ini di awal hubungan. Kau sangat baik di sini, Cancer. You know? Dia pilih dirinya. Intens di sini. Kamu tetap merasa bahwa ini hubungan yang bahagia. Hey, ingat. Itu di fase love bombing. Yang sekarang yang kamu lihat itu adalah dia tanpa topeng. Seseorang yang memberimu rema-rema roti. Seseorang yang mengkhianatimu lalu memastikan kamu hancur. Ini orang sudah ditikam dengan 10 pedang, dia ditenggelamkan di dasar laut. So dipastikan dia hancur. Bukan hanya menghancurkan, tapi harus pastikan dia hancur. Oke? So kamu gak penting-penting amat buat dia. Sorry, aku ngomong to the point. Ini untuk yang resonate. Please wake up. The star energy kamu secantik itu. Kamu seperti anugerah sih. The gifts. Confirmation, the lady of the gifts. Kamu bintang di langit. Bersinar sangat indah. Siapapun yang mendapatkanmu sudah mendapatkan anugerah. Oke? Jadi dimanapun kamu berada, orang-orang yang menemukanmu adalah orang-orang yang menemukan anugerah. Kamu cantik, kamu ganteng. Selain itu, kamu membawa anugerah. Karena kamu punya cinta kasih. Di sini dia tahu kamu cinta sama dia. Lalu kamu pergi di sini, kamu sakit hati karena tahu dunia dia yang busuk itu. Topeng ini. Sekarang kamu melihat dengan realitas. Kamu gak pakai kacamata kuda, gak pakai kacamata sunglasses. Now you see the real situation. So kamu cut off kebenaran di sini. Oke, so sekarang Cancer tidak mabuk kepayang. Mungkin kamu tersabotase di sini. Oke, karena kamu punya luka. Jadi kalau masih terluka, ya untuk kalian semua, mau Cancer siapapun, pesan dari saya untuk kalian. Kalau kamu punya inner child issue, trauma bonding, jangan coba-coba berhayal punya pasangan. Karena orang-orang yang kamu tarik adalah orang-orang yang akan terus membuatmu tenggelam dengan lukamu. Hal yang perlu kalian lakukan adalah memilih dirimu,
berhadapan dengan lukamu, kalau lebih cerdas lagi, mencintai diri, dan berusaha untuk memulihkan luka tanpa denial. Kalau kamu sudah sembuh, sudah sadari lukamu, kamu akan tahu siapa yang pantas untuk duduk di sampingmu, menjadi kekasihmu, pasanganmu. Kamu gak akan mudah dimanipulasi, tersabotase karena punya luka di sini. Oke? Ya, ini pesannya. Jadi bisa membedakan antara integritas dan kompromi. Orang-orang yang punya banyak luka biasanya banyak sekali kompromi dan batasan integritasnya sangat tipis, setipis tisu. Makanya dia gampang sekali dihancurkan. Tapi orang-orang yang sudah sembuh, dia tahu pola beracun. Dan dia berani bilang tidak. Tidak. Atau ora. Oke? Ya, ini buat kalian. Terlalu sulit di sini, ya kan, berjuang sendiri. Ini energimu di masa lalu. Ya kan? Cinta yang bersyarat di sini. Kamu tahu sebenarnya bahwa hubungan ini terlalu berat untuk diteruskan. Kamu udah ngerasain betapa berjuang sendiri, Cancer. Kamu tahu, gitu loh. Kamu bukannya nggak tahu di sini. Dan saya merasa seseorang yang dealing dengan kamu di masa lalu merasa dia sangat sensual, sangat bergairah. Seseorang yang beroperasi dengan birahinya. Seseorang yang cepat sekali mengambil keputusan karena gerakan dari birahinya. Jadi gak bisa melihat yang indah-indah gitu. Dia sangat bergairah begitu. Birahi di sini. Oke, so dia cut off kamu karena di sini birahinya sangat bergelora di sini, sehingga dia pun tidak tahu alasan kenapa dia harus cut off kamu. Oke, nanti kita lihat apa karena dia bosan atau butuh adrenalin di sini. Dia butuh hubungan toksik untuk membuat dia lebih bergairah, ya, lebih birahi begitu. So, saya melihat di sini Cancer. Kamu menjadi orang yang bukan kamu. You know. Makanya kamu merasa berat di sini. Topeng di sini juga bisa kamu Page of Wands, Queen of Wands. Mungkin sama dia, kamu seperti menunjukkan bahwa kamu bisa semuanya sendiri. Kamu gunakan semua tindakanmu di sini. Queen of Wands ini juga tentang gairah. So kamu berikan segalanya ke dia. Ya. Dan kalau kalian sudah menikah di sini, kamu membandingkan dirimu dengan orang ketiga yang lebih muda dari kamu. Ya. Kamu melihat si orang ketiga ini sangat sensual, sangat menggoda. Disitulah kamu merasa, kenapa Tuhan ini pertanyaannya? Kenapa Tuhan aku disia-siakan? Nah ini dia. Karena dari awal kamu bukan prioritas, sayang. Ya, kalau kamu kasih emas ke babi, dia akan buang di kubangan babi. Tapi emas tetap emas, iya, tapi dibuang di kubangan babi. Karena dikasihnya ke babi. Kalau kamu kasih emas itu ke tukang pemurnian emas, emas itu jadi perhiasan yang mahal, cantik dan indah, berkilau, ditempa. Dan ditaruh di tempat yang tahu itu nilainya di situ. Etalasenya di mana tuh tahu karena nilainya itu. Jadi jangan ya, ingat ya, jangan pernah kau bandingkan dirimu dengan orang ketiga ini. Yang bergerak dengan birahinya, jangan pernah, kau ndak selevel sama dia. Oke? Kalau sudah menikah, ya jangan kau bandingkan. Oke?
Kita pergi di masa sekarang. Kau merasa hubungan ini tidak lagi bisa berhasil. Bisa juga ini hubungan sudah berakhir. Atau kau udah siap untuk hubungan ini berakhir. Oke, sudah siap di sini. Geser dulu ya. Oke. Dan ya, dia sadar di masa sekarang dan dia sendiri berharap mungkin kamu dealing dengan seseorang yang tergantung atau kecanduan dengan alkohol di sini. Dia menunggu momen untuk pertemuan kalian karena dia melihat di sini hubungan sudah dibangun cukup banyak investasi dan dia kebingungan. Dia tidak mengira kamu bisa cut off hubungan. Tragis ending. Dia tidak mengira kamu meneruskan hidup. Dia tidak mengira kamu benar-benar menyingkirkan dia dari hidupmu. Karena sepanjang ini polamu adalah kau selalu bertahan. Oke? Kau selalu bertahan. Di sini tentang pertemuan kalian. Dia berharap bisa bertemu dengan kamu. Tapi di sini walaupun dia bertemu dengan kamu, even kalian sudah menikah dan kalian sudah pisah rumah, saya belum melihat ada legalitas perpisahan ya. Tapi kalian sudah berpisah. Jadi walaupun kamu dan dia sudah berpisah dan dia berusaha untuk kembali ke kamu, dia masih terhubung dengan orang lain. Jadi ini sudah kecanduan atau mungkin orang avoiding, seorang yang pemain di sini sehingga dia butuh validasi dari orang lain. Kalau pasangan itu hanya alat untuk dia pulang, ada rumah, ada yang menunggu dia, ada yang masakin dia, atau ada yang bayar untuk jadi provider dia gitu loh, jadi penolong dia gitu. Ya ini tidak dilihat dari gender lagi atau perempuan. Dan mungkin kamu asuransi masa tua dia, jadi kalau dia tua, dia selesai bermain, dia bisa pulang dan kamu bisa mengurus dia gitu. Kebanyakan begitu kan, pasangan resmi jadi tempat untuk asuransi kehidupan dan asuransi tua, masa tua gitu ya. Jadi saya merasa gini, ketika kamu memilih dirimu di sini, dia ingin bertemu dengan kamu, dia berharap, tapi di sini dia entertain orang lain juga. Oke? Jadi kamu jangan berpikir bahwa kalau dia kembali dia mengakhiri koneksi dia dengan orang lain. Dan di sini juga ada anak, mungkin di antara kalian bisa ini father figures. Wow, okay, I see. It's no good. Okay, see mother figures. So intuisimu tahu bahwa situasi akan semakin tidak berguna dengan bertahan bersama dia. Baik di masa sekarang maupun masa depan, semuanya seperti investasi bodong, tidak berguna. Kamu bisa sendiri tanpa dia, hidup jadi tidak drama tanpa dia, tidak drama. Ini yang kamu tahu. Dan iya betul sekali, intuisimu bicara cukup jelas. Kamu tuh emosi ya, kamu tuh marah, meledak ketika kamu dibandingkan sama manusia-manusia liar di luar sana yang dia temui. Itu yang kamu tidak terima. Dan itu adalah intuisi yang bergerak. Kamu seharusnya tahu nilaimu dan ya kamu tahu dirimu, nilaimu. Kamu gak bersedia untuk dibandingkan dengan gorong-gorong kerak neraka gitu kan ya. So saya merasa di sini kamu merasa terhina ya. Itu bentuk dia mendevaluasi kamu. Ya, dia mendevaluasi kamu. Oke, dia pun kalau dibandingkan dengan orang yang kamu sesuai dengan standarmu juga tidak ada nilainya dia kan. Oke. I don't know, seseorang yang pandai sekali gaslight dan kamu terpacu untuk marah, emosi, kesal, dan itu jadi kortisol banjir di kepalamu. Itu sangat berbahaya. Oke, so be careful.
Pilihlah dirimu, tutup aksesnya. Ya, ini pola perilaku berulang, kejahatan berulang. Oke. Dan di sini tentang orang ketiga, pertemanan, ya. Dan di sini dia merasa dia hanya menunggu kapan kamu cut off. Jadi dia tahu kamu sudah memutuskan dengan berbulat tekad untuk cut off. So dia menciptakan situasi kondisi menyudutkan kamu di posisi yang tidak nyaman supaya kamu yang cut off hubungan ini. Kamu yang mengajukan cerai, kamu yang akhiri hubungan, apapun itu perpisahan. Oke. Ya, dia melakukan ini. So dia tidak akan cut off kamu. Jadi jangan berpikir, oh nanti dia cut off aku Nona kalau aku marah, emosi. Tidak. Justru kamu masih bereaksi marah, emosi, justru itulah makanan dia. Validasi bahwa dia masih bisa mengontrol kamu. Oke? So, sebaiknya kalau sama dia kamu jangan bereaksi. Cut off, tutup akses. Jangan kasih akses. Dia tidak berhak untuk itu. Ya, dan di sini tentang pertemuan sih, I told you. Pekerjaan, batasan di sini. Kamu ingin dia membatasi diri, apalagi soal pekerjaan, hubungan dengan orang lain di sini. Kamu ingin ada batasan, karena kamu ingin hubungan kamu sama dia dihormati. Tapi yang terjadi, dia terhubung dengan orang lain tanpa kamu ketahui. Oke, Three of Cups, Three of Pentacles. Seorang yang memang sudah habitatnya itu murahan, saya pemain. Jadi kalian gak satu habitat. Oke, gak sekufu. So di sini tentang bisa father figures, bisa kamu akhirnya mengontrol dirimu, menjaga dirimu karena menyadari realitas apa yang kamu terima, yang dia berikan ke kamu. Akhirnya kamu tidak bisa lagi denial bahwa dia memberimu rema-rema rengginang dengan harga yang mahal. Di sini semua terlihat jelas. Kamu sudah tidak lagi, di masa depan kamu sudah tidak lagi denial dengan kebenaran, kualitas, value-nya dia. Apakah ini figur ayah yang mau kamu inginkan untuk anak-anakmu? Coba pikir lagi. Inikah figur ayah yang kamu cari selama ini? Anakmu nanti kalau udah gede pasti marah sama kamu. Kok carinya model begini? Ya saya juga gak mau punya orang tua kayak gini. Pasti akan protes. Apalagi anak zaman sekarang yang udah tahu kesehatan mental. Oke. So di sini dia melihat hubungan berharga, tapi kamu kontrol di sini untuk tidak bertemu. Bisa kamu figur ayah, dan di sini kamu tidak merasa butuh pasangan untuk bersama-sama membesarkan anakmu kalau kamu figur ayah. Karena udah di sesak nafas ya. Ini beberapa figur ayah, masculine energy bisa juga. Ini figur ayah beberapa. Yang merasa anaknya tidak boleh terhubung dengan pasangannya. Karena di sini dia tidak ingin melukai anaknya. Figur ayah. Oke. Dan manipulasi sih. So devil energy, bye. Figur ayah. Bisa kamu rindu, kamu gak punya figur ayah, jadi kamu cari orang yang mungkin kamu berharap itu figur ayah, dan ini sangat bencana buat kamu. Figur ayah bisa didapat dari mana, walaupun kamu misalnya perempuan ya. Bisa dari dirimu sendiri, kamu reparenting inner childmu. Oke. So di sini kamu block, di sini dengan sangat masif kamu berusaha untuk cut off semuanya. Di sini tentang manipulasi, gaslight, manipulasi. Karena dia merasa
kamu akan selalu buka akses. Pola selalu berulang, kalian akan bersama lagi. So dia merasa di sini ketika dia berhubungan dengan orang ketiga, selalu jelas di sini kamu tetap bertahan. Tapi di masa depan yang kamu lakukan sangat berbeda dan ini sangat masif di luar kamu. Jadi dia melihat kamu keluar dari karakter. Dia melihat kamu sangat berbeda. Kamu bisa sangat emosian, kamu marah, kamu meledak. The Emperor, the Devil energy. Dengan diam, silent treatment. Tutup paku mati mulut, tidak ada omongan, cut off. Kamu tutup paku mati akses di sini. Lalu dia gaslight kamu dengan menghadirkan orang ketiga. Dipertontonkan nyala orang ketiga ini untuk kamu lihat, untuk kamu tahu, kamu lihat detail dan kamu merasa kamu tidak berharga, kamu ditinggalkan dalam kedinginan. Tapi ingat, itu trik manipulasi untuk membuatmu marah, dendam, kecewa, emosi terbakar. Oke? So ini drama. Drama. Jadi jangan termakan. Bagaimana dong Nona kayak gitu? Jangan reaksi. Diam, tutup aksesnya. Blok. Jangan pernah stalking. Blok semuanya. Ya, biar dia pamer, tidak ada yang lihat. Orang-orang narsisistik pamer di sosmed, tidak ada yang lihat. Ya, biar dia pamer kemesraan dengan orang ketiga. Dia bilang kamu mantannya dia yang galak, kasar, suka ngatur. Ya, gak usah lihat, gak usah respon, gak usah, blok. Kenapa? Orang yang butuh validasi, kalau kita tidak bereaksi, kita gak peduli, kita tutup semua akses, dia emosi, dia yang akan terbakar, dia yang akan marah. Oke, nanti dia akan lakukan step berikutnya. Step berikutnya adalah smear campaign. Dia akan membuat berita bohong atau fitnah agar semua orang melihat kamu dengan tatapan sorot mata menghina. Dia menghancurkan reputasimu. Tapi kalau kayak gitu gimana Nona? Gue harus klarifikasi? Enggak, diam. Kalau aku ya, terserah, itu keputusan kalian. Kalau aku tetap diam. Buat aku itu seleksi alam. Siapa yang percaya sama dia, artinya itu energinya. Berarti gue mesti cut off orang ini. Ini berarti satu frekuensi nih sama orang itu. Tapi kalau dia tidak percaya, dia klarifikasi pun aku tetap diam. Karena ini orang amfibi, dia hidup di dunia, dua dunia. Nah ini juga salah satu manipulator ulung, hanya untuk menggali informasi. Oke, ada lagi yang diam aja karena bukan urusannya, ya sudah. Nah itu, jadi aku tipenya begitu ya. Tapi aku nggak tahu kalau kamu ya. Tipenya gitu. Orang banyak salah paham, biarin aja. Aku tetap fokus sama diriku sendiri, kerja, belajar skill baru. Kalau ada yang mau berteman sama aku, pasti nanya tentang skill, kita ngobrolin tentang skill. Apa yang lagi di satu tim, dan itu hanya tentang skill. Misalnya belajar bahasa Jerman, oke kita praktek bahasa Jerman, atau belajar tentang coding, belajar apa. Jadi di tempat yang aku pilih gitu circle-nya. Ya, itu jadi buat aku nggak masalah gitu mau di smear campaign. Tapi kalau di kantor gimana Nona? Nah ini cukup tantangan karena jawabannya sebaiknya resign, tapi caranya adalah kamu harus bertahan sementara untuk ambil skill baru. Ambillah skill baru di mana kamu dinilai mahal, bikin project mini, kemudian kamu cari kerja yang lebih tinggi, yang membayarmu lebih mahal. Jadilah unik, jadilah spesial. Lalu kau tinggalkan tempat itu. Nah itu. Ya, karena hidup ini kita yang pilih, Oke? So kita akan lihat energi
Dimana dia menunggu kapan bisa di masa sekarang. Dia berharap kamu mau terima dia lagi tanpa perlu dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Clarify. Seven of Pentacle, Nine of Cups. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Oke, Cancer. Nih di sini dia abaikan. Dia abaikan, dia tidak akan bertanggung jawab. Kamu membebaskan dirimu di sini. Dia abaikan karena menurut dia masih single. Jadi walaupun kalian menikah, dia tetap merasa single. Dia tolak di sini karena menurut dia tidak mencintaimu. Dia pilih orang ketiga karena orang ketiga sangat murah, mudah untuk diakses, mau terima rema-rema rengginang, lebih rendah nilainya. Ya, dan di sini Ace of Swords, kamu tahu kebenarannya. Di sini tentang pernikahan, dia menolak untuk menikah. Jadi ketika ada di titik nadir, ujungnya ternyata dia hanya mau menikmati fasilitas sebagai pasangan dengan pernikahan, tapi tidak pernah menikah, tidak mau menikah. Kalau belum menikah, dia tidak mau menikah. Jadi dia memberimu harapan palsu, tapi dia sudah mengakses posisi dia sebagai istri, sebagai suami, dan dia menuntut semua kewajiban-kewajiban dari hubungan yang sangat sakral itu. Nah, ini penipu, manipulator. Seven of Swords. Ya, kamu dipaksa untuk setia, kamu dipaksa untuk melayani dia. Semua sumber dayamu pun dia nikmati, tapi dia tidak punya kewajiban tanggung jawab di sana. Queen of Cups, dia tahu kamu sangat mencintai dia, so kamu sangat kecanduan, tergantung sama dia. King of Wands, oh my god, dari tadi energimu cukup semangat, membara di sini, sangat agresif di sini. Oke. Beberapa di sini mungkin berbeda kota, berbeda negara, berbeda hubungan jarak jauh. I don't know, like kalian tidak selalu bersama. Kamu sudah pegang kebenarannya dan kamu sangat bersemangat untuk memulai hidup baru tanpa dia. Saya merasa di sini ada semangat yang sangat kuat. Oke, dia berubah pikiran, sangat konsisten. Hangman. Di sini tentang orang ketiga. Di sini tentang Knight of Pentacle. Dia berubah pikiran karena ada orang ketiga. Saya merasa di sini kalian membuat kesepakatan, ya, bahwa kalau dia masih mempertahankan orang ketiga, kamu akan meninggalkan dia. Yang dia pilih adalah tidak memilihmu dan meninggalkanmu. Di sini ada situasi karma, pemurnian. Sebagaimana kita tahu, Saturnus retrograde sedang berputar. Dari Agustus sampai Desember, entah Desember 2027 tanggal 26 atau 16 sekitaran itu, disitulah situasi karma, baik karma buruk, karma baik sedang berproses secara astronomi, ya, energi Saturnus retrograde. Di sini sangat intens, ya. Dia ingin kembali ke kamu. Saya merasa di sini pemurnian, di mana kamu menyadari bahwa hubungan ini tidak layak untuk diperjuangkan. Oke, the Tower moment, perubahan yang cukup signifikan. Saya melihat kamu memilih dirimu sendiri, terutama di fase Lion Gate. Kamu sangat agresif untuk memulai kehidupan baru dan tidak lagi mau ada di hubungan ini. Oke. Kita akan lihat energi Seven of Swords. Siapa yang dia tipu di sini? Siapa yang dia manipulasi di sini? Clarify Seven of Swords. Clarify, please. Thank you, thank you, thank you. Ini bisa vice versa. Di sini the Fool. Dia melihat, dia merasa orang itu bodoh. Di sini orang baru, ya. Di sini kamu marah, meledak. Dan kamu itu juga aneh, ya. Kenapa kamu bandingkan dirimu dengan orang ketiga? Kamu tuh nggak layak dibandingkan. Jangan bandingkan dirimu. Dia memilih dirinya. Jadi orang-orang yang mau memuji egonya, ngasih makan egonya, itu yang dia pilih. Kamu itu sudah tidak bisa dikontrol. Makanya dia pilih orang lain supaya kamu merasa bersaing di sini. Ini kamu. Energi dia, the Fool. Dia ngerasa kamu bodoh, kamu cinta sama dia, nggak ada batasan. Kamu lakukan segalanya, meskipun udah ditolak, kamu tetap kembali dan kembali sama dia.
Oke, kamu tetap memberi dia kesempatan lagi dan lagi. So dia merasa bahwa perlu untuk menaruh orang lain supaya kamu merasa tidak berharga. Nah, ini permainan manipulatif. Nah, di sini kamu ternyata menarik diri dan ya di sini ghosting. Tidak ada komunikasi karena dia pilih dirinya dia sendiri, ya, dan dia ciptakan, oke, dia kontrol ini ego, si Aries di sini. Oke, kamu merasa sudah melakukan segalanya di sini dan di sini kamu menunggu apapun yang terjadi. Tapi saya merasa kamu sekarang lebih yakin sendiri di masa depan. Dia cut off kamu supaya kamu begging karena kamu lihat dia punya orang lain. See, dia mulai love bombing orang baru. Kamu merasa ditinggalkan di sini. Konfirmasi dalam kedinginan. Dan ya, ini hubungan sudah selesai, Cancer. Sudah selesai. Dan ya di sini dia percaya diri. Dia cut off kamu. Kamu terlihat nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Bener-bener dilakuin kayak sampah sama dia. Sorry to say. Oke. Seorang manipulatif di sini. Dia memanipulasi sih orang dengan cinta, love bombing di sini. Dia Empress. Yang kamu lihat sekarang adalah versi yang benar tentang dia. Yang dulu kamu lihat adalah versi topengnya dia. Jadi kamu jangan mengingat masa lalu yang dimana kalian sangat bahagia. Karena di sini, ya, pasti kamu gaslight dia, kamu marah di sini. Mungkin dia memberimu hadiah, apapun itu, di masa depan ada pertemuan di sini. Dia bahagia bisa bertemu dengan kamu karena di sini ada akses, di mana kamu memberi dia akses. Kamu tolak dia, tapi kamu masih memberi dia akses. Hubungan akan terus berjalan kalau kamu masih kasih dia akses. Kamu kasih dia akses. Di sini ada orang ketiga, dia tetap entertain orang lain meskipun dia di sini menebus kesalahannya. Ya, kamu marah sampai urat-uratmu keluar, dia tetap terhubung dengan orang ketiga. Dia tetap terhubung dengan orang ketiga. Tidak ada yang berhasil, tidak ada gunanya. Intuisimu udah tahu. Ya, jadi dari awal sebaiknya memang cut off, jangan ada akses lagi. Oke. Jangan buang waktu. Hargai perjuanganmu. Ya, susah juga kita ngomong sama Cancer. Ya, Cancer ini kalau udah cinta dia lupa segalanya soalnya. Sama dirinya sendiri juga sama aja. Cancer, apalagi Cancer Moon ya. Aduh, Cancer Moon itu minta ampun. Susah sekali. Dia untuk disadarkan kalau hubungan itu toksik ya. Ya, Cancer ya. Jangan lupa mencintai diri sendiri. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus clarify. Energy couple clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, Cancer. Ini red flag. Udah tahu dari awal. Red flag. Dia abaikan red flag. Tanda bahaya. Tanda bahaya diabaikan. Oke? Dan di sini forgiving and learning. Selalu memaafkan. Kamunya belajar, dianya enggak. Oke? Dan di sini attraction. Ya, dia kangen ya sama kamu. Karena kamu yang paling baik. Kamu tuh asuransi masa tuanya. Kalau kalian sudah menikah, dia tetap berkelana melalang buana, tapi kamu asuransi tuanya. Jadi nanti dia udah tua, dia balik ke kamu. Kamu yang ngurus dia, tenang aja. Selama kamu nggak cut off dia, tutup akses rapat-rapat, kamu akan jadi asuransi masa tuanya. Stay optimistic about your love life. Tapi kalau dia nggak ada, gue nggak ada pasangan, Nona. Kata siapa? Emang kalau nggak ada pasangan kenapa? Apa masalahnya? Di Indonesia memang nggak nyaman sih kalau kita sendiri tuh kita dibully kan. Ya, tapi kan tidak harus tinggal di Indonesia. Ya. Dan di sini ada keep an open mind.
buka pikiranmu ya. Di sini tentang inner child. Mungkin ada anak, anakmu juga kasihan kalau ada anak ya. Apalagi kamu yang single parents, yang father figures. Ini dia besarin anaknya sendiri yang father figures ini. Oke, so bisa vice versa. Jadi, you know what, sometimes saat tua itu ya, yang paling banyak disesali adalah akses yang terbuka lebar. Itu orang-orang yang sudah tua pasti akan berpikir lagi, kalau tahu gue tutup akses dari awal, gue gak mau kenal dia. Banyak yang ngomong kayak gitu, iya. So, please pilih dirimu dulu. Ya, karena kalau kamu udah kehilangan dirimu, oh my god, kamu kehilangan dunia. Itu aja, tidak resonate untuk semua Cancer. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.